Dedek lebih sayang mama atau papa? Dua-duanya dedek sayang. Oke, kalau mama pergi ke Bangladesh, papa ke Swiss, dedek mau ikut siapa? Swiss itu negara paling bersih di dunia. Kalau Bangladesh, negara paling kotor di dunia. Jadi dedek mau ke Swiss aja. Dek, bukannya India negara paling kotor di dunia ya? Bukan, Pak. India malah nomor 4 tahun ini. Mama dulu yang ngomong, Pak. Jadi, karena negara Bangladesh, negara paling kotor di dunia, Dede gak mau ikut mama gitu. Dede lebih sayang papa daripada mama, iya. Enggak, soalnya Dede belum pernah ke Swiss, Ma. Oke, kalau dibalik nih, mama yang ke Swiss, papa yang ke Bangladesh. Dede mau ikut siapa? Ke Bangladesh, ikut papa. Kok malah mau ke Bangladesh sih? Tadi katanya negara Bangladesh, negara paling kotor di dunia, terus Dede gak mau ke sana, lebih milih ke Swiss. Sekarang kok malah ke Bangladesh? Nah, kan jadi Dede udah ke Swissnya, ke Bangladesh belum. Ini nih baru anak papa. Adek, pilih 5 juta. Tapi minta sama mama lu. Ya. Atau 10.000 tapi jawab 3 pertanyaan dulu. 10.000. Ya, tapi lumayan sih buat jajan cilok. Yaudah ya. Oke, pertanyaan pertama. Bendera negara mana yang paling banyak warnanya? Aduh, yang susah dikit dong nyari pertanyaannya. Negara Belize punya 12 warna di bendera. Iya tahu. Cuma satu negara. Bendera negaranya nggak pakai warna merah, putih sama biru. Negara apa? Bendera Jamaika. Pinter nih bocah. Negara apa yang benderanya kotak? Swiss sama Vatikan. Gampang itu, Mado. Gampang. Tahu, pinter banget nih bocah. Aduh. Ya deh, ini mah terlalu gampang challenge-nya. Nih gimana kalau joget dulu nih baru dikasih 10.000-nya ya. Cuma lebih gampang lagi. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Kalau ini mah bukan pinter lagi, udah gila nih. Lu kok jelek banget sih? Pesek. Kucing apa lu? Ngejek. Kayak lu bagus aja. Gua nih kucing Angora, mahal. Lu tuh kurus. Gua kucing kampung. Biar begini nih, gua nggak gampang sakit. Wah, keren banget. Bang, abang kucing apaan? Maine Coon. Wah. Oh, Maine Coon. Wah. Lu serem amat. Setan lu ya? Sembarangan. Kucing Sphinx nih gua. Serem amat, nggak pakai baju kayak gitu. Lu. Oh, itu siapa? Katanya sih kucing. Tapi kok halo Om. Jadi kan Om, aku tuh mau iPhone 16 X Pro Max XL LM gitu Om. Ups. Kok gitu? Ya benar. Kucing. Gua mau makanan Perancis. French fries. Perancis goreng. Ras aslinya dari Belgia. Lah, makanan Amerika deh. Burger aja. Burger itu dari Jerman asalnya. Asalnya dari kota Hamburg. Burger. Makanya disebut gitu. Wah, bukan lagi. Terus makanan dari Amerika apa ya? Nah, hotdog aja hotdog. Hotdog juga dari Jerman. Dari Jerman juga. Tapi kok kenapa namanya hotdog ya? Anjing panas. Tahun 1800-an ada penjual sosis dari Jerman yang jualan di Amerika. Dia jualan sosis panas, hot sausage yang disajikan di roti panjang. Penjualnya suka bilang, "Get your hot Dachshund sausage." Artinya, "Ayo beli sosis Dachshund panas." gitu. Dachshund itu jenis anjing kecil dari Jerman yang bentuknya kayak sosis panjang. Makanya akhirnya disebut hotdog. Wah, lu pinter juga ternyata ya. Yalah, gue sering baca buku. Oke, kalau gitu pesen French fries-nya 1, hotdog-nya 1, minumnya cola aja, nggak pakai lama ya lapar. Lu kira apaan? Ini bukan tempat makan. Ini perpustakaan. Dari tadi lu berisik aja. Jangan berisik. Oh, maaf. Ya udah, pesen French fries-nya 1, hotdog-nya 1, minumnya cola ya. Sorry bro, mau nanya nih, mungkin kedengarannya aneh, tapi bau lu enak banget. Oh, makasih. Bau apa nih? Harum banget gitu. Iya, cuma mandi, pakai air, pakai sabun. Apaan? Apanya? Lu gak tahu sabun? Bener. Allah Akbar. Sekarang gua tanya ya, sorry nih ya, lu mandi gak sih? Mandi lah, pakai apa? Pakai abu kayu, terus digosokin ke badan. Suku Odabe di Afrika Selatan kayak gua, mandinya ya gitu. Mantes, ya ampun. Udah. Sekarang lu pergi dari rumah gua. Aduh, bau banget. Gua gak bakal pergi sebelum lu jawab pertanyaan gua tadi. Oke, kalau lu gak pergi, gua yang pergi.
Pintunya udah gua kunci. Jelasin nggak? Bodoh. Pokoknya gua mau Oke, sabun itu adalah produk kebersihan yang terbuat dari... Gua nggak bisa nafas. Gak usah panik, biar napasnya enak. Kita lagi di kota tertinggi di dunia, Larinconada di negara Peru. Jadi kita ini lebih tinggi dari awan di sini. Setinggi apa sih sampai susah napas kayak gini? Ketinggiannya 5.100 meter, 2 kali lebih tinggi dari Gunung Bromo di Indonesia. Jadi kadar oksigen cuma 50% di sini karena udah deket keluar angkasa. Buset, tapi kok anehnya, kok kalian bisa napas sih di sini? Tubuh kita udah adaptasi, nanti lu juga biasa kok. Aduh, ini capek banget. Aduh, kenapa sih kalian mau tinggal di sini ya? Gak ada tempat lain apa? Ya karena mau kaya. Mau kaya? Iya, di sini tuh banyak emas dan pekerjaan kita di sini jadi penambang emas. Kebayang kan kalau dapat emas banyak bisa kaya mendadak. Emas lah, gua tadi banyak nemu emas, cuman kayaknya tuh masih emas muda gitu. Soalnya gua pegang-pegang tuh masih lembut. Emas muda. Lu nemu di mana? Sono tuh, di ujung. Hah? Di ujung. Emas muda. Nah, itu tokai. Ini nih. Sarang burung walet, makanan orang kaya di Indonesia sama di Cina. Dari apa tuh? Ini terbuat dari air liur burungnya. Air liur. Iya, enak ini makanan mahal. Masa air liur dimakan, jijik? Makanan mewah loh. Mending makan makanan ini nih, ancovi. Itu kan ikan dari Medan. Hah? Medan perang maksudnya. Medan nama kota di Indonesia. Oh, jadi ikan terinya lahir dan besar di kota Medan gitu, makanya namanya ikan Medan. Nggak tahu juga gue. Asik banget. Pokoknya di laut Mediterania kita tuh punya ikan ancovi, mirip ikan teri di Indonesia. Biasa juga kita jadiin topping di pizza di Italia. Ini enak banget. Ini nih baru jijik. Masa pizza toppingnya ikan teri? Ikan teri mah enaknya di sambal. Enak, cobain dulu makanya. Wah, mau makan ikan teri sampai ke Italia. Berapa dulu itu ikan teri di Italia? Kalau eceran di pasar itu sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah per kilonya gitu. Malaman, dona rumah 300 ribu di Indonesia udah dapat daging wahyu. Wahyu. Minuman pengganti cairan tubuh yang paling bagus itu bukan Pocari Sweat, tapi air kelapa. Air kelapa ini alami dijual di Amerika 50 sampai 700 ribu rupiah. Ini gua punya kelapa nih. Mau airnya nggak? Mau dong. Tapi getokin dulu kepala lu biar kelapanya pecah terus airnya keluar. Tapi kepala air bisa pecah dong. Keras ini. Nah, itu tujuannya air kelapa 700 ribu, gila. Minum air kelapa mana cukup biar badan rileks ikut spa dong. Di Pesta di Slovakia kamu bisa spa lumpur dan perawatan mulai dari 1.445.000 aja. Ini satu nih udah gila, nyebur ke sawah aja kalau mau lumpur gratis. Itu sih kemahalannya. Bener kan? Mending pakai daun pisang aja. Selain untuk kerajinan tangan dan pembungkus makanan organik, daun pisang kering sering kita bakar di Kanada untuk aromaterapi. Di eBay, harga daun pisang kering per 1.000 lembarnya dihargai 320.000 Ini rupiah. banyak nih daun pisang kering nih, bakar semua nih sampai kebul. Udah stres semua nih kayaknya. Swiss bagus banget. Tapi Indonesia juga bagus sih. Bukan cuma bagus, Swiss juga jadi negara terbersih di dunia. Indonesia juga bersih kan? Wow, bersih dong. Ada juga yang kotornya. Bukan cuma bersih, negara Swiss juga jadi negara termakmur, negara teraman. Terus banknya juga aman. Sampai-sampai kalian kalau korupsi kan nyimpannya di bank Swiss kan. Mana songong nih orang. Hukum di negara ini juga bagus. Sampai-sampai penamaan anak juga diatur. Nggak boleh namain anak asal-asalan jelek-jelek kayak gitu. Nggak boleh. Di Indonesia gimana? Nama anak di negara gua ada yang namanya Pajero Sport. Nah kan? Udah, gua mau naik gunung ini. Ini kan bagus-bagus gunungnya nih. Nggak boleh sembarangan lo naik gunung di sini. Kenapa? Ada setannya ya? Nggak boleh apa di gunung? Nggak boleh pergi sembarangan? Nggak boleh ngomong sembarangan gitu kan? Enggak, di Swiss itu kita dilarang naik gunung sambil telanjang. Nggak boleh. Siapa juga yang naik gunung sambil telanjang? Serius ini nggak boleh. Yang paling suka kalau tinggal di Jepang sih yang bersihnya. Tinggal kayak di Indonesia kotor bau. Nggak semuanya di Jepang itu bersih kok. Ada juga yang kotornya. Kayak di Kabukicho Shinjuku itu malam-malamnya kotor banget. Di Amayoko juga. Pokoknya kalau malam-malam di sini kotor banget. Tapi standar kebersihan di sini tuh tinggi banget. Nggak kayak negara kalian yang lambat. Negara kita tuh gercep. Malam ini kotor, besok paginya udah bersih. Wah, kotor juga ternyata ya. Tapi enak di Jepang, gak ada gembelnya, makmur gitu. Kata siapa? Di Kamagashi, selain kotor, tingkat kemiskinannya juga tinggi di sini. Makanya banyak banget tunawisma di sini. Lah kirain nggak ada. Nggak ada.
Makanya nggak usah bangga banget sama negara lain. Tiap negara itu punya sisi jeleknya, tapi kita tunjukin yang baik-baiknya aja gitu. Berarti sama kayak kalian nunjukin baiknya ke Indonesia, padahal dulu pernah ngejajah kita. Jepang pernah ngejajah Indonesia. Ya iyalah, ya nggak mungkin lah. Kita kan mau datang. Allah, sosok nggak tahu, bener nggak tahu. Perasaan nggak pernah deh Kimiko belajar itu di sekolah. Heran kenapa sih orang Indonesia suka banget joget? Ini cara kita bersenang-senang. Tapi apa manfaatnya? Ya bikin senang lah. Berarti nggak ada manfaatnya. Ya manfaatnya bikin senang. Awah, maksudnya bermanfaat buat tubuh. Kayak kita nih di Tanzania suka lompat-lompat. Akhirnya kita tinggi. Rata-rata tinggi kita di sini 180 sampai 190 cm. Jadi tinggi kan nggak kayak lu Banten. Ngetai. Ini namanya adumu. Hah? Adumu? Adumu. Dek, dumu. Ini tarian tradisional orang Tanzania yang dilakukan orang-orang suku Maasai saat upacara kedewasaan. Orang-orang yang paling tinggi lompatannya dianggap yang paling kuat dan menarik secara fisik oleh para wanita Maasai. Wanita Maasai, mau gua? Makanya lompat yang tinggi dong. Oke. Wah, keren, tinggi banget. Tolong. Lalalala. Papanya belum pulang. Kamu ngomong sama kakaknya dulu ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke, ibu panggilin dulu ya. Jaya. Apa sih, Mak? Kenalin dulu nih, ini calon adik kamu. Dia mau nikah. Lu mau nikahin adik gua? Iya Bang, makanya saya kesini buat izin sama pihak keluarga dan ngomong sama papanya Abang. Sebelum sama papa, sama gua dulu lah. Duduk. Gua mau nanya-nanya nih. Iya silakan, mau nanya apa Bang? Silakan. Emang gua perlu permisi lu buat nanya? Enggak gitu maksud saya tuh. Nggak usah ngomong dulu lu. Gua dulu yang ngomong. Kerja apa lu? Dokter Bang, baru lulus beberapa tahun yang lalu. Lulus dari mana? Kuliah di mana lu emangnya kemarin? Jangan-jangan dokter abal-abal nih. Di Universitas Al-Qarawiyyin, universitas paling tua di dunia yang dibangun pada tahun 859 Masehi di Maroko, Bang. Oh, bagus tuh. Bagus, sekolahnya bagus. Kalau Abang lulusan sekolah mana? Sekolah kedokteran, sekolah Sekolah keperawatan? mengemudi, kenapa lu? Gua yang nanya di sini, jadi lu nggak usah ikutan nanya. Saya cuma mau kenal Abang aja kok. Lu cuma perlu kenal adek gua, nggak perlu kenal gua. Emang lu mau nikahin gua, Pak? Bener juga ya. Satu istri atau dua istri? Satu istri, adiknya Abang. Jangan asal ngomongin adek gua ya. Enggak gitu Bang, maksudnya Bang. Kalau senggang ngapain? Mancing? Saya sebenarnya relawan juga Bang. Relawan apa? Relawan Jokowi? Relawan PBB. Ngapain itu? Bangun sekolah buat anak-anak miskin di seluruh dunia Bang. Mah, aku mau ngomong bentar. Iya sayang. Bentar ya, tunggu dulu ya. Iya Bu. Mah, Jaya, kenapa sih bentak-bentakin dia kayak gitu tadi? cowoknya sempurna mah. Iya kan? Jadi kamu setuju kan kalau dia nikahin adek kamu? Nikahin sama aku aja mah. Kapok bawa 100.000 ke luar negeri, dapat dikit mulu. Di Vietnam dapat banyak dong. 100.000 rupiah. Kalau ditukar dengan duit Vietnam, bisa jadi 150.000 dong. Wah, jadi banyak dong. Iya, 150.000 dong. Gak gitu dong. Masa dong mulu ngomongnya? Dong itu mata uang Vietnam. Wah, baru tahu dong. 150.000 dong di Vietnam bisa dapat apa aja tuh dong? Banyak, dapat banh mi cuma 15.000 dong. Oh, 30.000 dong. Naik bus kota cuma 7.000 dong. Murah-murah dong. Iya dong. Berarti ke Vietnam nggak usah khawatir duit boncos dong. Jelas dong. 100.000 rupiah ditukar jadi 150.000 dong. Berarti Indonesia lebih kaya dari Vietnam dong. Nilai tukar uang sama kekuatan uang itu beda. Belum tentu Indonesia lebih kaya daripada Vietnam. Buktinya harga-harga di sini lebih murah daripada Indonesia. Jadi fix nggak lebih kaya dong. Ya juga ya. Tapi kapan kita berhenti ngomong dong? Ya tinggal berhenti dong. Buset, ini berhala gede banget nih. Sembarangan. Ini tuh uang kita. Buset, uang gede banget. Buset mulu. Kita tuh suku ya dari Mikronesia. Zaman dulu kita pakai batu ini buat belanja. Namanya dry stone. Lah terus kalau belanja bayarnya gimana? Dia angkat gini kan berat tuh. Ukurannya bervariasi. Ada yang segede piring dan ada juga uang batunya punya berat sampai 4 ton. Tapi tenang, ini nggak diangkat. Kalau mau bayar, batunya tetap di tempat. Tapi semua orang tahu batu udah pindah ke pemilikannya. Wah, kalau zaman sekarang pakai kayak gini ribet banget ya. Bakal susah top up gaming. Kalau sekarang sih lebih simpel. Tinggal download aplikasi GoPay. Mau game apa? Mobile Legends? WP yang 31.000 rupiah cuma 26.555 rupiah aja. Game FF 100 diamond cuma 16.000 rupiah doang. Tapi kalau beli token pulsa pakai data gimana? Token PLN pulsa pakai data aman. Selalu ada harga murah di aplikasi GoPay. Buset, murah banget di aplikasi GoPay ya. Iya dong. Apalagi harga murahnya Tiap hari nggak bisa habis deh pokoknya. Mantep, isi dong. ini batu gua lemparin ke muka lu mau.
Iya, iya.